Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menghidupi rancangan Tuhan. Bacaan utama Roma 12 ayat 1 sampai 8 dan sebagai bacaan pendukung Mazmur 138, Keluaran 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10 dan Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20. Kiranya saudara-saudara sekalian dapat membaca rangkaian pembacaan Alkitab ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara membeli sebuah barang yang harus dirakit sendiri? Ketika membuka kotaknya, saudara menemukan banyak bagian yang kelihatannya tidak berhubungan satu dengan yang lain. Ada baut, ada kabel, papan, dan berbagai komponen kecil. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk perakitannya, kita bisa saja memasang bagian yang benar di tempat yang salah. Akibatnya, barang itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan kehidupan. Tuhan tidak menciptakan kita secara sembarangan. Setiap orang memiliki tempat, fungsi, karunia, dan panggilan dalam rancangannya. Masalahnya, seringkali kita ingin menjalani hidup menurut rancangan kita sendiri. Kita ingin Tuhan memberkati rancangan kita, tetapi belum tentu kita bersedia mengikuti rencana Tuhan. Karena itu tema kita saat ini berkata menghidupi rancangan Tuhan. Perhatikan, bukan hanya mengetahui rancangan Tuhan, tetapi menghidupinya. Mengapa? Sebab rancangan Tuhan bukan sekadar sesuatu yang kita pahami dengan pikiran, melainkan sesuatu yang harus kita jalani melalui kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang harus segera kita pahami adalah bahwa menghidupi rancangan Tuhan itu dimulai dengan mempersembahkan hidup kepadanya. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah." Paulus tidak memulai dengan berbicara tentang pelayanan, atau jabatan, atau karunia. Ia mulai dengan mempersembahkan hidup. Kata mempersembahkan menunjukkan tindakan menyerahkan sesuatu kepada Allah. Artinya, hidup kita tidak lagi sepenuhnya menjadi milik keinginan pribadi. Kita berkata, "Tuhan, hidup saya adalah milik-Mu. Gunakan saya sesuai dengan kehendak-Mu." Disinilah persoalan kita sering muncul, saudara. Kita mau Tuhan mengatur masa depan, tetapi kita masih ingin mengatur arah hidup kita sendiri. Kita mau Tuhan memberkati pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan rencana kita. Tetapi ketika Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang berbeda, kita mulai bertanya, mengapa harus begini Tuhan? Mazmur 138 mengingatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Pemazmur percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam kehidupan umatnya. Contohnya seperti ini. Seorang anak mungkin memiliki cita-cita tertentu, tetapi orang tuanya melihat kemampuan yang berbeda dalam dirinya. Ketika anak itu mau mendengar dan belajar, ia mungkin menemukan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang selama ini tidak ia sadari. Demikian juga Tuhan, kadang-kadang kita kecewa karena
jalan yang Tuhan berikan tidak sama dengan jalan yang kita inginkan. Tetapi iman mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan melihat sesuatu yang belum kita lihat. Poin kedua, menghidupi rancangan Tuhan berarti mengalami pembaruan pikiran. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Perhatikan kata berubahlah. Paulus memakai kata Yunani metamorphoste yang berarti mengalami perubahan bentuk atau transformasi. Kata ini menggambarkan perubahan dari dalam yang kemudian terlihat dalam kehidupan luar. Jadi, menghidupi rancangan Tuhan bukan sekadar mengganti perilaku di luar, tetapi membiarkan Tuhan mengubah cara kita berpikir. Mengapa ini penting? Karena tindakan kita biasanya lahir dari cara kita berpikir. Kalau pikiran kita dipenuhi keserakahan, tindakan kita akan mengejar keuntungan. Kalau pikiran kita dipenuhi kebencian, tindakan kita mudah menyakiti orang lain. Tetapi kalau pikiran kita diperbarui oleh firman Tuhan, kita mulai melihat kehidupan dari perspektif Tuhan. Paulus kemudian berkata bahwa pembaruan pikiran membuat kita dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi, rancangan Tuhan tidak selalu ditemukan melalui pertanyaan, apa yang saya mau, tetapi melalui pertanyaan, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga, rancangan Tuhan tetap berjalan bahkan ketika manusia mengalami keadaan yang sulit. Bacaan dari Keluaran 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10 memperlihatkan kehidupan Musa. Bangsa Israel berada dalam tekanan. Firaun bahkan memerintahkan agar bayi laki-laki Ibrani dibunuh. Secara manusia, masa depan Musa kelihatannya sudah selesai, bahkan sebelum dimulai. Tetapi ternyata rancangan Tuhan tidak dapat dihentikan oleh keputusan Firaun. Tuhan memakai ibu Musa, memakai kakaknya, bahkan putri Firaun untuk memelihara kehidupan Musa. Anak yang seharusnya dibunuh justru dipelihara dalam lingkungan istana Firaun. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting, saudara, yakni rancangan Tuhan dapat bekerja melalui keadaan yang tidak kita mengerti. Kadang-kadang kita berpikir kalau situasinya sulit, berarti Tuhan tidak punya rencana. Tidak selalu demikian, saudara. Justru dalam kisah Musa ini, keadaan yang sangat sulit menjadi bagian dari perjalanan menuju tujuan Allah. Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup kita gagal hanya karena keadaan sedang tidak sesuai harapan. Bisa jadi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang belum kita pahami. Cobalah saudara bayangkan sebuah puzzle. Ketika kita hanya memegang satu keping, kita tidak mengerti gambar besarnya. Ada keping yang tampaknya tidak penting, tetapi ketika ditempatkan pada posisi yang tepat, ternyata menjadi bagian penting dari keseluruhan gambar. Begitu juga hidup kita, saudara. Ada pengalaman yang hari ini tidak kita mengerti, tetapi suatu hari kita mungkin melihat bahwa Tuhan sedang menyusun semuanya dalam rancangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin keempat, menghidupi rancangan Tuhan berarti menggunakan
karunia untuk melayani. Roma 12 ayat 3-8 kemudian berbicara tentang tubuh Kristus dan berbagai karunia. Ada yang menerima karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, memberi, memimpin, dan menunjukkan kemurahan. Ini berarti setiap orang memiliki bagian dalam rancangan Tuhan. Kita tidak boleh berkata, saya tidak penting karena saya bukan pemimpin. Sebaliknya kita juga tidak boleh berkata, karena saya memiliki karunia, berarti saya lebih penting daripada orang lain. Paulus menggunakan gambaran tubuh. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, saya tidak membutuhkan engkau. Demikian pula tangan tidak dapat berkata kepada kaki, saya tidak membutuhkan engkau. Ada orang yang berdiri di mimbar, ada yang menyambut jemaat, ada yang menjadi kostor, ada yang mengajar anak-anak sekolah minggu, ada yang mendoakan orang sakit, ada yang mengunjungi jemaat, ada yang membantu dalam keuangan, dan ada yang bekerja diam-diam tanpa banyak dikenal. Semuanya dapat menjadi bagian dari rancangan Tuhan. Karena itu, jangan bertanya hanya apa yang bisa saya dapatkan dari gereja, tetapi tanyakan juga apa yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya kerjakan bagi gereja dan sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin terakhir yang kelima, menghidupi rancangan Tuhan membutuhkan keberanian untuk percaya kepada Kristus. Dalam Matius 16 ayat 13-20, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengakuan ini penting, saudara. Karena rancangan hidup kita harus berpusat kepada siapa Kristus. Kita tidak mungkin menghidupi rancangan Tuhan kalau Kristus hanya menjadi tambahan dalam kehidupan kita. Kristus harus menjadi pusat. Artinya, ketika mengambil keputusan dalam keluarga, dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, maupun masa depan, kita tidak hanya bertanya apa yang menguntungkan saya, tetapi juga apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, menghidupi rancangan Tuhan berarti menyerahkan hidup kepadanya. Membiarkan pikiran diperbarui, tetap percaya ketika keadaan sulit, menggunakan karunia untuk melayani, dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang bertanya, Tuhan, sebenarnya kemana arah hidup saya? Jawabannya mungkin tidak langsung kita temukan seluruhnya, tetapi kita tidak harus mengetahui seluruh peta untuk mengambil langkah berikutnya. Yang kita perlukan adalah percaya kepada Dia yang memegang seluruh perjalanan hidup kita. Ingat, rancangan Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi rancangannya selalu memiliki tujuan. Karena itu, jangan hanya berkata, Tuhan, tunjukkan rancanganmu. Beranilah berkata, Tuhan, bentuklah hidup saya supaya saya mampu menghidupi rancanganmu. Sebab hidup yang diberkati bukan hanya hidup yang memiliki banyak rencana, saudara, tetapi hidup yang bersedia ditempatkan dalam rancangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.